Bu Winarti belum masuk. Tapi Pak Ketua sudah lengkap. Ya, baru bisa gabung, Bu. Tadi keluar dari room. Terbukanya dulu itu Bu Winarti. Yang itu tadi kelinang kampas bagia. Bagaimana ini Pak Ketua? Kita lanjut atau bagaimana? Pak Aswin. Tidak ada suaranya, Bu. Tapi Pak sedikit bertanya. Yang tadi bagja Pak, ini langsung diisi di salinan atau kita diskusi dulu isinya? Ya. Oh ya. Oh ya ya, terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Tabe Pak Aswing bisa diambil alih. Tabe teman-teman yang bisa jadi apa tadi? Yang bisa memimpin diskusi. Sebentar Ibu. Enggak, tunggu sebentar. Saya mau bertanya. Itu tadi kan saya agak ketinggalan karena ini keluar dari room. Yang dicatat dari Bapak tadi itu tugas diskusi virtual 1. Ya, itu kah? Ini kan dua, Tabe Budi, ini kan dua kelompok. Ya. Kelompok satu kita, virtual satu kita, terus Ya, tadi dua kelompok Pak PP Pak Arif. Ya, oh ya, ada tadi sempat saya screenshot itu yang tugas diskusi virtual 1, terus saya keluar dari room tadi, cuman sampai di situ saja. Atau ada link yang mau dimasuki atau bagaimana? Tidak, ini sudah link virtual 1, Bu. Oh iya, ya, oke. Tadi ada itu sih, ada di bahannya tadi saya sempat screenshot. Ini yang satu menentukan visi bersama, ya. Iya, jadi bisa kita pimpin, Bu. Kita mulai karena Pak Aswin, Pak Ketua ini lagi macet. Oh iya, bisa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini kita di kelompok 1, kelompoknya Bapak Fadli. Ya, jadi kita akan menentukan visi bersama. Jadi visi apa kira-kira yang cocok kita buat sebentar. Jadi mungkin ada usulan dari teman-teman visi apa baru kita rangkum. Seperti itu mungkin. Atau Ibu Heti atau Bu Ramlah yang tulis untuk visinya. Jadi kita mengusulkan satu-satu, jadi kita rangkum, terus apa yang paling mungkin kita gabung dari pendapat kita masing-masing, jadi satu seperti itu. Tapi Bu, saya kasih ya. Mungkin ada baiknya kita paparkan masing-masing visi. Ya. Visi, kalau misalnya sudah ada semua visi di kelompok ini, kita bisa memilih yang mana yang akan kita angkat, ataukah kita merancang visi
yang lain selain visi Yang lain yang kita, satu dari visi kita keseluruhan mungkin bisa seperti itu. ya mungkin Jadi ada salah satu visi yang bisa kita pilih setelah ada visi-visi dari teman. betul Begitu sekali. sedikit dapat. Coba Ibu Hetty minta tolong sebentar kita catat visi dari teman-teman ya. Maksudnya misalnya dari Bu Retno visinya apa, dari Pak Aswin visinya apa, dari nanti saya sendiri apa, ya. Oh iya Bu. Jadi Oke, saya mulai mungkin dari Ibu Ramlah mungkin. Silakan sebut visinya. Mewujudkan, adapun visi saya. Yang kecepat Bu nah. Ya. Mewujudkan Murid berbudi pekerti. Murid berbudi pekerti. Sesuai profil Pancasila, pelajar Pancasila. Profil Pancasila. Yang religius. Yang religius. Ya. Memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter yang baik. Ya. Dan mengikuti perkembangan zaman. Dan mengikuti perkembangan zaman. Kedengaran juga saya rasa. Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Halo? Mewujudkan murid berbudi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila yang religius, memiliki karakter yang baik, dan mengikuti perkembangan zaman. Iya. Iya. Selanjutnya siapa? Ya. Selanjutnya mungkin ada teman yang lain atau Bu Hetty dulu sendiri atau yang lain silahkan. Silahkan angkat tangan. Ibu Murni mungkin? Halo Ibu Murni. Ya. Oh iya ya. Ya Ibu Murni kasih sedia saja visinya sebentar. Oke Ibu Irmayanti mungkin. Ya. Silakan sebut visinya dulu. Visi kita sudah sedia belum? Sudah Bu, tunggu dicari dulu. Ya. Rumusan visi yang ini dulu mewujudkan peserta didik yang religius, berwawasan. Ya. Tunggu dulu. Mewujudkan peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang religius. Berwawasan lingkungan. Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Saya ulang Budi. Mewujudkan peserta didik yang religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin saya sendiri karena ini Bu Murni lagi sakit. Ya, semangat Ibu Murni. Semangat. Ya. Oke, untuk visi saya mungkin hampir sama ya, mungkin cuman ini kata-katanya ada yang di depan di belakang. Ya, dari saya terwujudnya murid
murid dengan karakter dengan karakter profil pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila, Ya, yaitu yaitu berakhlak mulia, kenapa ada suaranya Ibu ini? Ibu, tunggu dulu. nomor akut Ya. Ibu Tuti. Sasar. Ya. Oke, Ibu Heti. Saya lanjut lagi Bu Heti. Tadi sampai berakhlak mulia Bu Winarti, ya mandiri, berakhlak mulia mandiri, bernalar kritis, bernalar kritis, kreatif, 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 bergotong royong, bergotong royong, dan dan berkebinekaan global. berkebinekaan global. Ya, sudah? Ya, sudah. Nah, baik, saya sendiri, visi saya. Oke. Sebut saja Ibu. Ya, visi saya sendiri mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, serta berjiwa gotong royong. Oke, Ibu, selesai? Bagaimana teman-teman? Karena ini Pak Aswin tidak ada suara, bagaimana caranya Pak Aswin? Mungkin dia kirim di chat, Bu. Akan ada Di chat. chat saja. Kita bisa kirim di chat. Bisa mungkin Pak Aswin ketik di chat mungkin supaya ini siapa tahu ada visinya yang ini yang mungkin beda dari kita tuh bisa kita ambil sebagian untuk acuan. Saya lagi gerak, Bu. Oh ya, Bu Ya, Bu. Murni. Iya, Bu Murni, silakan nih Bu Murni. Ya. Mewujudkan peserta didik. Ya, Nah tulis atau saya ketik saja di chat di kan atau tulis mi Bu Eti. Tulis Ya, nih Bu Eti. nulis maka Bu ini. Oh iya. Mewujudkan peserta didik yang religius, Mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berkarakter,
sesuai profil pelajar Pancasila sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berbasis digital. melalui pembelajaran Yang berbasis digital. berbasis digital. Ya, setuju Bu. Mewujudkan peserta didik yang religius berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis digital. Iya. Pak Aswin. Iya, sudah bagus. Iya, mantap. Bagus Pak, Pakai mantap, HP. mantap. Sita Pak. Masih mantap. Sisinya Pak Aswin. Tadi Pak. Oh iya, saya kira begini. Mungkin kalau tak kalah Purnioki artinya kan mau disepakati, saya kira bisa ditulis atau di ini Pak Mita Tukumeyano analisis satu saja supaya kita sepakati bersama. Yang banyak kuliah di sini Pak, kebanyakan karakter di nanu. Oh iya, tulis ini. Hampir Aku sama. kita adalah Hampir sama aja semua. Hampir sama. ya, Apa memang bagus kata-katanya? artinya Atau saya bacakan dulu Pak ya satu-satu. bisa. Oh iya. Tadi Bu Ramlah mewujudkan murid yang berbudi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila yang religius, memiliki karakter yang baik, dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian Bu Irma tadi, visinya mewujudkan peserta didik yang religius juga, berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ibu Winarti, terwujudnya murid yang dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebenekaan global. Kemudian saya sendiri tadi mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, serta berjiwa gotong royong. Ibu Murni tadi mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis digital. Jadi umumnya saja kan. Oke ya, saya kira sama aja satu paham bahwa ini kita mengarah adalah karakter profil Pancasila. Sementara profil Pancasila ini sangat luas. Yang dipaparkan tadi semuanya hampir mirip Ji. Nah, nanti dijabarkan di profil Pancasila karena profil Pancasila ini berbineka global. Sudah ada budi pekertinya. Coba kita telah dulu itu karakter profil Pancasila. Maaf Pak, sedikit. Coba kita lihat di ini, artinya bisa di internet profil Pancasila. Profil Pancasila itu yang saya pahami adalah berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Ya itu Pak, makanya maaf ya, saya sedikit punya saya kan seperti ini, terwujudnya murid dengan karakter profil Pancasila. Saya sebut dulu profil Pancasilanya, baru kemudian yaitu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Karena saya ambil semua itu kata-kata dari profil pelajar Pancasila. Jadi punya saya, visi saya, terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu saya sebutkan di depan. Profil pelajar Pancasilanya. Kemudian yaitu berakhlak mulia, mandiri,
dan seterusnya. Tabe Ada sedikit. yang saya sebut Pak, ya. mungkin. Tabe sedikit. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Tabe sedikit. Mungkin maksudnya kita tidak perlu jelaskan di divisi yang bernalar kritis. Satu saja. Iya. Kita kan sudah paham bahwa profil Pancasila itu sudah termasuk semua itu. Jadi cukup berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Iya, Bu. Bagus. Oke. Berarti singkat aja Ibu ya, singkat aja terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila itu saja. Iya, karena kan kita pahami semua bahwa di profil Pancasila itu sudah tercantum semua di dalamnya, ada berkarakter mulia, ada mandiri, ada kritis. Ya. Yang jelas kan kita paham bahwa yang di profil Pancasila karena terlalu banyak masuk saya terlalu boros kalau kita tampilkan lagi bahwa berkarakter mulia, bergotong royong, karena kita sudah paham semua bahwa di profil Pancasila itu sudah termasuk semua yang itu. Ya, cuma wanti-wanti saja terkadang kalau kita lagi kita ditanya nanti kita cuman tulis di situ karakter profil Pancasila, jangan sampai ada kelompok lain bertanya, kita harus sedia loh bilang apa isinya itu karakter profil pelajar Pancasila. Ya, itu harus untuk sedia-sedia karena pasti ada pertanyaan itu. Cuma singkat kita sebut ya. Nanti jelaskan itu. Ya, seperti yang jelas kita serahkan semua adalah profil Pancasila, karakter murid. Kemarin kalau saya visi pribadi, saya tambahkan begini. Melalui penerapan nilai-nilai guru penggerak. Nah, itu yang saya tambahkan di visi pribadi saya. Melalui nilai-nilai dan peran guru, calon guru penggerak. Artinya inilah yang akan menjawab visi kita. Tapi bisa juga dijabarkan di nanti di misinya. Nah, misi itu kan bagian daripada tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Oke. Jadi apa minta banyak di situ Pak? Yang mau diangkat di sini, mau ditambahkan kebanyakan nanti tapi Pak Aswin tidak kebanyakan nanti ke programnya kalau ini. Karena kalau profil pelajar Pancasila aja sudah banyak programnya loh. Ini programnya sudah ada. Iya, maksudnya yang kreatif. Maksudnya saya begini. Profil Pancasila ini kan sudah ada berakhlak mulia, tapi melalui penerapan nilai-nilai CGP kita. Artinya kita kan sudah punya peran nilai. Itu yang akan menjawab ini untuk membantu ya kita misi. Nah. Oh iya. Ini jadi tetap akan artinya nilai-nilainya tidak dijelaskan di visi, nanti di misi. Oh iya. Nah, perannya juga nanti dijelaskan di misinya kita. Maksudnya Pak Aswin mungkin Tabe Bu Winarti nanti ditanya baru dijawab kalau pertanyaan nanti. Betul Ibu, kita cuma jaga-jaga ada pertanyaan. Jadi kalau mungkin Pak kalau kita ambil itu nilai guru penggerak nanti itu kalau presentasi meluas nanti pertanyaannya menurut saya. Jadi bisa masukkan. Artinya saya cuma mengusulkan untuk penyebarannya nanti bisa di langkah-langkah juga bisa. Cuma itu makanya saya tadi sepakati bahwa makanya di profil Pancasila kalau banyak tambahannya makanya kita kembali tadi apa itu profil Pancasila. Begitu Ibu-ibu. Sedikit juga Pak, kan ini juga kita akan berdasar pada bakja Pak yang tadi dijelaskan sama Bapak. Ada bakja Pak. Ya, jadi kita berpatokan sama bakja dulu. Jangan sampai kita angkat nilai-nilai juga dan peran guru penggerak apa yang kita masukkan di bakja. Yang bagian pertanyaan apa tadi? Bisa catat. Pertanyaan ada ambil pelajaran. Oh iya, coba. Ada yang bisa share itu. Iya, betul itu Bu, itu yang tadi mau itu yang itu yang mendapat dengan program lah. Iya.
tunggu, ada tadi apa tuh? Tidak bisa saya lihat di sini. Itu yang perlu kita perhatikan Pak, bukan ke depannya bahwa iya. ini ada misinya, ada apa yang perlu diperhatikan bahwa ada bakja yang akan diisi nih, bagaimana nanti ke depannya isiannya ini. Ada nanti kita buat pertanyaan, baru ambil pelajaran. Gali mimpi bersama, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi kita harus kaitkan semua dengan materi dengan bakja itu, kita kaitkan semua. Jadi kalau semakin banyak visi kita, berarti semakin banyak yang kita jabarkan. Pertanyaan yang muncul. Iya, itu. Ya itu simpelnya. Kita ambil profil Pancasila saja. Iya. Iya, coba saja begini. Mewujudkan peserta didik yang berakar sesuai. Mau kita ambil berkarakter lagi atau langsung profil saja. Pancasila. Oh, jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana tuh begitu saja? Atau mau kita tambahkan? Mewujudkan. Ya, mungkin Bapak Ibu, ya, sebentar. Ada tadi itu yang dari saya itu sudah ada itu karakternya. Jadi terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu cuma saya jelaskan punyaku, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kan bilang Pak Aswin tidak usah dijelaskan yang di belakang, berarti kita ambil aja depan, terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila, itu saja. Itu sudah banyak nanti itu penjelasannya itu. Bisa juga ditambah dengan Tapi Bu, yang mana Mi di situ? Ada yang berakhlak mulia, ada juga berkarakter. Yang mana Mi? Jangan ambil berakhlak mulia karena ada di profil pelajar Pancasila. Di profil Pancasila. Ya, sudah ada. Kalau kita sebut profil pelajar Pancasila berarti ada akhlak mulia di situ, ada mandiri, ada gotong. Iya, ada semua. Jadi yang disepakati Bu. Kalau mau kita tambah di belakang atau itu misalnya tidak ada tambahannya. Bisa. Yang penting yang tidak ada di profil pelajar Pancasila. Kata-kata lain atau keahlian digital. Ya. Bagaimana kan? Tunggu dulu Bu. Kalau perkembangan zaman masih di sini Bu, di kebenekaan global. Ada di situ di profil Pancasila juga. Kebenekaan global. Itu saja. Kalau sudah mewujudkan peserta di situ tidak usah dipaparkan karena coba terlalu panjang. Itu yang dikirim Bapak itu Mi yang mau dijawab. Iya, ada itu di salinan dari kampus di Baja. Iya Pak. Tapi sebelum masuk di Baja, kita susun dulu prakarsa perubahan, ada juga tadi itu. Setelah merumuskan visi, kita masuk di penyusun prakarsa perubahan, baru kita masuk di Bajanya. Ada 2 poin tadi. Iya, 3 di? Menyusun, 3 Bu. Yang pertama menyusun visi dulu, kemudian yang kedua menyusun prakarsa perubahan, kemudian menyusun bakjanya. Menentukan dulu satu visi, kemudian membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Ya, kemudian bakjanya. Berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati, merancang satu rencana perubahan sesuai alur bakja. Ya. Kalau sudah ada visi yang bisa pakati kan sudah kita sudah terjawab nomor 1. Prakarsa perubahannya lagi. Berarti satu perubahan lagi. Ya, ada tadi. Cuma satu saja. Cuma satu yang diminta Bapak. Tadi itu pertanyaannya. 1 prakarsa perubahan. Tadi itu maksudnya Bapak. Bagaimana prakarsa perubahan terhadap diri. Karena ini bukan sekolah. Tapi ini diri. Berarti perubahan apa yang dilakukan di kelas, maksudnya begitu? Atau di diri sendiri? Diri sendiri maksudnya tadi Bapak. Maksudnya Bapak. Bu, kita sudah itu tadi visinya bisa diulang Bu. Tunggu dulu, belum ada sepakat ini Bu Eti. Iya benar. Yang itu mereka tadi sampai profil Pancasila. Itu misalnya mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil dengan profil pelajar Pancasila.
berdasarkan atau Tunggu berlangganan? berdasarkan Menunjukkan sesuai peserta didik. tunggu di Di chat ya ku Ya, ketua di saja kita tulis, nah lihat Ibu Liti. sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ulang. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa masih ada, Bu? Begitu Miss Itu Bapak. saja. Tes. Lah banyak laptop. Sedikit Ada, Ibu, Mi? sedikit Ibu, tidak seperti itu tadi kata-katanya Bu. Terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Tunggu dulu saya tulis dulu di Ya, kita tulis saja dulu. terwujudnya atau mewujudkan terwujudnya murid dengan karakter Tes. Ulangi laptopnya. sudah saya tulis Cuk, di chat Bu. Terwujudnya seperti Itu mungkin lebih ringkas baru beda itu artinya nanti dengan beda kata itu beda nanti artinya Bu. Misalnya ini yang ditulis Ibu Murni kan mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai hampir sama tapi kadang beda nanti artinya. Kita pilih mana yang lebih tepat di sini yang lebih bagus. Ya, Bu. Kayaknya bagus nih terwujudnya karena artinya Ya. kalau mewujudkan Mewujudkan beda itu arti beda arti. artinya begini, kita tidak bisa memastikan diri sendiri, artinya kalau terwujudkan bisa kolaborasi. Ya. Nah, Benar itu. ada Kalau kemauan mau diri sendiri, siswa, orang tua siswa sudah masuk di situ. Iya, benar. Menyeluruh maksudnya kalau terwujudnya itu lebih sudah meluas. ini. Ya, itu. Kalau mewujudkan itu agak ini menggerakkan mungkin kita saja. baru lebih akan. sempit. Baru Ya. akan kalau Ya. mewujudkan Makanya baru saya tadi akan. bilang. Ya. Ya, Saya tadi bilang beda arti itu. Ya, bisa kita lanjut di ini prakarsa. Pertanyaan kedua. Ya. Sudah terjawab satu. Membuat satu pertanyaan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Kemampuan. Prakarsa apa yang bagus itu? Sektor profil Pancasila. Ya, ini saya bilang tadi berhubungan dengan visinya kita. Apa itu langkah-langkah perencanaan? Tentu kayak nilai-nilai. Tentu dimulai dari diri kita. Misalnya menjadi teladan. Itu tadi yang dijelaskan betul. Ya. Jadi teladan dulu. Membiasakan diri untuk ini menjadi teladan, kemudian inovatif itu tadi bilang merencanakan metode pembelajaran, desain. Ada di semua di ini itu bilang ada di semua di nilai-nilai tak. Berarti kalau teladan kita harus mulai dari mandiri dulu. Ya. Mulai dari mandiri, diri sendiri. Inovatif, bisa juga inovatif. Berarti dimulai dari refleksi diri. Ya, prakarsanya bagaimana? Mengembangkan atau apa? Biasanya kan kalau prakarsa perubahan kan
Oh, maksudnya kita mau bagaimana ini? Mengembangkan kah atau meningkatkan kah? Apa bagus di situ dari prakarsa perubahannya? Mengembangkan, bagaimana kalau mengembangkan? Ya, mengembangkan Apa sih? Kalau saya lihat di sini referensi yang ada di Bu, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. bisa juga minat belajar kah atau bagaimana kah? Sama Bu, iya. Kreativitas siswa. Mungkin satu kapan difokuskan di apa? Satu bagaimana? saja. Nah, minta di situ Iya. buat satu prakarsa perubahan. Di situ tadi soalnya. Kalau sudah ada itu, buat satu pernyataan prakarsa perubahan, berarti cuma satu. Kalau ada itu bilang mengembangkan, seperti tadi yang Ibu bilang, itu sih, cuma itu saja. Itu yang Minta izin dulu Bu ke belakang sebentar. Bagaimana? Begitu. Kenapa itu? Ya, coba diulang tadi itu, Bu. Maksudnya mungkin ada satu peristiwa maksudnya ada kegiatan khusus. Kita bilang mengembangkan. Apa tadi yang di Visi. Ada juga tadi? Terwujudnya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Karakter Maksudnya nomor disiplin. 2, ya nomor 2 ya, kan tadi prakarsa Perubahan. Ya, kegiatan yang bisa kita perubahan kapan? Kegiatan Iya, apa? artinya ada satu kegiatan Ya. yang ya artinya maksudnya Bu Ramla ini dalam bentuk kegiatan Bu kami. Iya. Apa tadi Ya. yang nyebut minat tadi. apa? Minat belajar. Belajar. Jadi kita buat satu kegiatan yang bisa menambah minat belajarnya anak. Misalnya kalau literasi. sekolah saya, ya misalnya kita membuatkan sudut baca yang nyaman seperti itu. Kalau di sekolah saya, mungkin bisa seperti itu. Belajar. Mewujudkan sudut baca yang nyaman. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar. Ya. Di kelas. Meningkatkan. Seperti itu yang apa tadi Ya. yang kita lakukan secara pribadi tadi menurut anunya Bapak, mulai dari kita dulu.
Berarti kita lakukan itu buat sudut baca supaya anak bisa punya minat merasa begitu kan? Iya. Ya dilakukan terlebih dahulu itu buat sudut baca. Ya, yang pertama kali dilakukan. Itu maksudnya untuk prakarsa perubahan. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Iya, ada juga saya lihat di sini. Contoh ini meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat bersih. Jadi kalau mau kita ambil tadi minat belajar, Gotong royong ada di situ, Didi, Profil Pancasila. iya Bisa. pokoknya kita pilih saja di situ yang Ya. profil Pancasila tuh saja dipilih itu yang di jangan Jason. Yang mana elemen dimensinya? Yang diangkat. Misalnya mau ambil yang yang bernalar kritis. yang mana? Atau yang tentang berbasis digital mau kita kembangkan di situ. Pilih saya satu dulu. Jangan di situ nak. Itu tadi yang ada masuk di situ bergotong royong. Ya. Sudah masuk gotong royong. Jadi yang kreatif bernalar kritis. Bisa itu menjadi prakarsa perubahan. Terwujudnya peserta didik yang kreatif, begitu melalui sudut baca yang nyaman. kalau sudut baca beda lagi. Karena itu menjadi visi. Bukan baik. Keluar dari visi. Kalau kalau itu menjadi visi terwujudnya bisa itu mengembangkan kah atau meningkatkan kah? Karena kan itu kita akan mewujudkan ini profil Pancasila maksudnya. Apa yang akan kita lakukan sehingga ini profil Pancasila bisa terwujud. Ya, bagusnya dipilih saja satu di situ, Bu. Iya, pilih nih apa tadi itu meningkatkan. Kalau Maksudnya satu kegiatan, Bu. Kalau mau ambil itu tadi minat belajar, cocok itu tadi yang Bu Irmayanti bilang baca dikembangkan. Kalau mau ambil yang gotong royong tentang lingkungan lingkungan toh. Ya. Iya. Kita pilih salah satu di situ karena satu jadi minta prakarsa. Ya. Atau mau yang itu bernalar kritis jangan di situ. Di situ. Dari kesepakatan dari forum saja yang mana yang lebih ini itu yang tentang berbasis digital bagaimana Bu Winarti? Iya Bu, maaf dari belakang saya tadi. Tidak ada beberapa tadi yang di ini teman. Ada yang yang ini kalau saya yang kira-kira yang kita sudah pernah yang kita lakukan semua, maksudnya kan ambil dari kegiatan satu saja yang pokoknya kira-kira pernah kita alami semua begitu yang pernah kita lakukan. Ya, itu tadi yang ada gotong royong juga selalu dilakukan Jumat bersih. Setiap Jumat. Itu juga sudut baca sudah juga kita lakukan. Jadi yang mana nih kita pilih salah satunya. Sebenarnya mau diambil semua tapi kan satu jadi minta tuh. Iya, satu saja. Yang mana di situ yang Jumat bersih kah atau yang sudut baca kah untuk mengembangkan minat belajar siswa di kelas atau bagaimana? Kalau saya untuk minat belajar ya di sudut baca. Kalau untuk Jumat bersih ini kan bukan untuk minat belajarnya, lain lagi itu untuk kayak maksudnya gotong royongan, partisipasi, kolaborasi seperti itu. Saya kita pilih salah satu di situ. Kalau saya pilih sudut baca mungkin kalau dari saya. Jadi kalimatnya juga satu lagi contoh ini Bu siapa tahu mau gitu. Meningkatkan kreativitas belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Minat belajar juga itu. Teknologi apa Mi? Kampa atau Aga? Yang biasa kita lakukan di sekolah tak pakai Kalau saya kan kuisis, laptop yang lain.
Ya maaf saya, Ibu, Bu. kalau itu saya jarang lakukan karena jaringan sekolah saya tidak Ya. ada, jujur. Itu Itu misalnya yang bisa ada Ya. dulu kalau belajar. baca, Bagus itu Bu sudut ya, baca baca karena misalnya, karena semua juga kelas kelas ada. 1 saya ambil. Ya, Maksudnya kalau Oh iya betul, kalau yang kelas 1 teknologi kan terlalu tidak pakai. kalau kelas Pasti 1 ada toh, yang apa bagus? baca di kelas. Meningkatkan minat belajar siswa melalui pemanfaatan sudut baca. Meningkatkan minat. Belajar siswa, murid melalui pemanfaatan meningkatkan tingkat literasi siswa. Ya, literasi juga bisa. Tingkat literasi, iya literasi kan sudut baca, literasi meningkatkan tingkat literasi siswa melalui sudut baca. iya. Literasi siswa melalui ini lebih bagus. Melalui pemanfaatan. Pemanfaatan sudut baca. Ya, Iya. itu poetik catat Mi. Meningkatkan literasi Siswa. tadi? Siswa melalui pemanfaatan sudut baca. Ya. Itu agak lebih ini kayaknya. bukan siswa murid. Maksudnya Murid, sepakat siswa mungkin murid. peserta didik, Peserta didik. Maksudnya kan dari awal visinya murid. Ya, jadi iya Bu, mungkin ya. murid ya, Bu. murid Ya, karena seragam visinya pintar. murid. Visinya murid. Ya sudah, berarti sudah ada prakarsa perubahan. Soal 1 sudah terjawab, soal 2 juga sudah terjawab. Sekarang soal ketiga. Tadi soal ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur baca. Jadi ini sudah membuat tadi pertanyaan. Buat pertanyaan Ambil utama, pelajaran, gali ambil mimpi, pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Sampai di situ. Jadi kita lanjut di Bagja. Tunggu saya kirimkan ke anunya sebagai referensi tuh. Ini kita buat dulu pertanyaan utamanya. Ya, pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif melalui pembiasaan literasi? Atau apa yang harus dilakukan apa yang Pertanyaan Apa rencana? utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, mendefinisikan tujuan, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan? mengapa kita perlu mewujudkan sudut baca? Apa sudut baca yang nyaman di kelas? harus bagus kok ada literasinya, karena Iya. literasi di situ. Apa yang harus? Apa tadi anunya? Ada di chat, Bu. Mau meningkatkan literasi. Oh, apa yang harus dilakukan untuk Mengembangkan minat baca? meningkatkan, Bu, diambil Pak, karena meningkatkan di situ. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi melalui pemanfaatan sudut baca? Tunggu sebentar Ibu. Bagus, mungkin dari saya, pendapat dari saya. Pertanyaan itu ada 2, baru nanti tindakan ada 2. Untuk pertanyaan 1, mungkin ini ya, saya sekedar ini tambahan. Jadi pertanyaan untuk literasinya, mengapa siswa mungkin kurang minat, bakat untuk membaca? Nah,
nanti kita ambil di tindakannya. Terus nomor 2 lagi, pertanyaan nomor 2, bagaimana solusinya dari anak-anak yang kurang minat membaca tadi? Ya. Nah, Itu Bu. setelahnya itu kita ambil dari tindakan lagi, kita buatlah itu tadi, tunggu dulu, Nak. Kita buat tadi itu apa namanya, sudut baca itu. Jadi dari pertanyaan awal itu, kenapa anak-anak itu kurang minat bacanya itu? Mana tadi kata-katanya lupa, saya diganggu sama anakku. Tunggu. Jadi ada 2 pertanyaan. Ya, pertama. Ya, yang pertanyaan pertama, mengapa murid kurang berminat untuk ini literasi? Nanti kita bikin aja kata-katanya yang seindah mungkin ya, cuma seperti itu saya. Jadi Kurang minat. ya, mengapa murid kurang berminat untuk literasi? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana solusi agar bisa meningkatkan tingkat literasi murid? Itu pertanyaan kedua. Nah, terus tindakan, di sini kan terus kita ambil tindakannya. Ya, tindakan pertama tadi jawaban dari yang pertama, tindakan kedua jawaban dari kedua. Seperti itu mungkin. Bagaimana? Ya. Bagus juga karena kan buat pertanyaan dulu, baru nanti ambil pelajaran. Nah, ada lagi nanti. Jadi kalau kita langsung fokus ke pernyataannya, fokus langsung ke sudut baca, itu dan nanti jawaban kita kehilangan kata-kata nanti di belakang-belakang. Ya, tidak ada kata-kata. Jadi tidak ada kita jawabannya. langsung ada jawabannya nunya. Tidak ada Jadi jawabannya kalau itu langsung kenapa anak-anak bisa kurang minat baca? Terus solusinya apa? Seperti itu. Terus akhirnya solusinya kita buat sudut baca itu. Saya alihkan ke Pak Aswin yang pintar berkata-kata. Tambahkan tadi itu yang ini yang ada di otakku, tapi saya belum ini kata-katanya aja yang belum lengkap. Iya Bu, wah merocak Bu Cai, mangamu ini. Oh iya, kita tuh sudah tadi masuk di pertanyaan pertama, kedua lagi di yang ini ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Pelajaran. Apa yang bisa diambil? Hanya lasku perlu putus. Ambil pelajaran. Dapat kita lihat situasi keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dapat pelajaran yang meningkatkan. Ya. Maksudnya kayaknya di sini ambil pelajaran, apakah itu berhasil atau tidak, nanti digali mimpi lagi, munculkan kebiasaan. Kita mengarah ke sudut baca, misalnya sudah pernah ada sudut baca, Pak ini siapa yang pernah berhasil, bagaimana, aktivitas apa yang dilakukan, situasi apa yang selama ini telah mendukung, keterampilan apa yang dikuasai untuk mendukung. Terkait minat belajar siswa. Apa kebiasaan baru yang terjadi? Apa langkah? Jadi pekonin Pak Milai Sianui. Bagaimana? B dulu B. Apa B-nya?
Apa tadi anu Bu Winarti? Kejualan. Orang kata Ini hias. mau aku ketik. Nah, tunggu dulu, baru mau aku ketik di chat. Itu kalau yang untuk pertanyaannya. Tunggu sebentar, saya ketik dulu. Tadi itu saya ketik belum selesai, sudah terkirim karena ini ada yang ganggu. Ada bagaimana aktivitas apa saja yang dilakukan, situasi apa yang selama ini telah mendukung. Itu pertanyaan di tiap tahapan bagian. Itu mengapa murid kurang berminat untuk literasi? Ya, seperti itu Ibu Ramlah. Apa rencana Bapak Ibu dengan Cocok mikir cekat tanya pun dah kesal. Jangan kami Bapak Ibu apa? Ya disapa saja itu. Jadi apa rencana Janu. Dalam meningkatkan literasi murid? ya? Ada kan di situ di pengamatan. Tadi tentunya Bu Winarti solusi, tapi saya apa? Ada itu tadi contoh pertanyaan tiap tahapan Ada rencana. Dia rencana. Solusi toh? Ada ke tadi yang foto itu Ada. yang Ada tadi foto. pertanyaan toh? Iya, ada sekirim di grup itu. Ada di sini kuliah Bu yang buat pertanyaan yang paling dominan di sini apa yang harus saya lakukan untuk Ya. Ada itu sekirim di grup. iya empat orang elo foto Bu. Jadi bagus kalau kan di sini 2 pertanyaannya Bu Winarti atau kalau mau kita tambah dulu yang pertama apa yang harus dilakukan supaya ini Bapak tadi fotokan sih. Iya kan buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama itu kan tadi ini mengapa murid kurang minat untuk begitu kah? Iya. Satu juga itu Bu atau 2 disuruh Kangki. Satu. Sekali lagi Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa kembali ke room besar ya. Jadi bagaimana nih untuk mengisi nanti bagiannya? Jadi satu dulu diambil Bu. Iya, satu dulu. Iya, satu saja dulu Ibu. Yang kedua ambil pelajaran. Ambil pelajaran siapa yang Saya kira tidak keluar dari room tadi ya. Jadi silakan langsung saja kembali ke main room. Nah, kan tadi tidak keluar ya, kecuali yang keluar ya harus masuk kembali. Sudah ada semua kelompok 1. Apa sudah berada semua? Matu pilan juga. Iya, matu sih. Kelompok 2. Matu sih laju. Bapak dan Ibu sudah kembali ya? Iya Pak. Iya Pak. Dua utama. Apa pembelajaran yang diperoleh dari hasil diskusi tadi? Ada yang mau menyampaikan? Dalam berdiskusi ada ndak manfaat yang kita peroleh? Oh ternyata manfaatnya seperti ini.
dari hasil berdiskusi ya. Perbaikan di rencana. Ada yang mau menyampaikan? Tidak. Karena kelas 9-6 ini sudah mulai menyusup ya. Itu ada yang dikirim di grup, silakan kepada Ya. Mana dulu Ki? Ada yang mau? Ya silakan Ibu Andi, silakan. Ibu Andi. Oke, makasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Atau itu saja sepakat Bapak dan Ibu. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, ya memang kita mengarahkan supaya prakarsa perubahan itu adalah prakarsa perubahan diri ya Bapak dan Ibu. Harus ada di situ kelihatan bahwa apa yang berubah di diri kita sehingga harapan kita itu bisa terwujud, visi kita itu bisa terwujud. Contohnya tadi yang kami sampaikan bahwa misalnya menjadi teladan dalam sholat berjamaah untuk meningkatkan ya misalnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk meningkatkan nilai religius dari siswa dan seterusnya ya. Jadi harus di situ ada kelihatan yang mau diubah pada diri Bapak dan Ibu sebagai CGP. Karena ini bukan prakarsa perubahan sekolah. Nanti berikutnya pada pengelolaan aset dan pengelolaan program yang berpihak kepada peserta didik, itu baru kita akan mengarah kepada program sekolah. Terima kasih semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kalau misalnya belum selesai ya Bapak dan Ibu nanti seperti biasanya kan bisa ditambah ya di luar ya, karena memang waktu kita di sini adalah untuk mempertemukan pendapat. Kalau waktu kita selesai ya alhamdulillah, tapi kalau tidak itu nanti akan diselesaikan di luar daripada virtual. Untuk sesi 2 kita, hari keduanya itu akan dilakukan pada tanggal 2 ya, karena tanggal 1 itu adalah tanggal merah. Oleh karena itu biasanya kita silang ya, jadi yang nanti masuk pertama lagi adalah teman dari kelas 96. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beristirahat dan selamat bekerja bagi yang belum menyelesaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak sedikit. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Tapi Pak, ada yang saya mau tanyakan Pak yang mengenai salinan dari Kampas Bagja Pak. Semua kerja Pak, bukan per kelompok. Ya. Yang Kenapa? salinan dari Kampas Bagja Pak. Semua kerja itu per kelompok Pak. Saja untuk kelompok satu saja. Mana yang disepakati tadi? Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, mana yang disepakati itu yang diselesaikan secara berkelompok. Oh iya. Ya. Pak, Jadi ini pekerjaan kelompok. Setiap ada ruang kolaborasi. Namanya kolaborasi ya. Ruang kolaborasi pasti hasilnya adalah berkelompok. Ya, tetapi dengan dasar berkelompok tersebut kita bisa nanti jadikan sebagai acuan untuk merumuskan prakarsa perubahan diri secara perorangan. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, semoga sehat semuanya dan dapat melaksanakan dengan baik. Oke. Kembali ke room. Merucak busih. Merucak buat Merucak. Ajaloi.